Korban SS 50 tahun diduga menjadi korban pembunuhan. Dari rekaman CCTV, setelah mobil korban terparkir di halaman minimarket, tampak dua orang terduga pelaku pembunuhan keluar dari mobil dan bolak-balik membuka pintu. Selanjutnya, kedua terduga pelaku berjalan meninggalkan lokasi kejadian. Halo guys, it's Fahril, welcome back to Jejak Misteri. Jadi pada video Jejak Misteri kali ini, aku bakal bahas lagi kasus-kasus yang sangat menarik. Nah, untuk kasus kali ini yaitu kasus pencurian yang berakibat pembunuhan. Kasus kematian driver online asal Depok, Jawa Barat berinisial S yang berusia 55 tahun. Jenazah S ditemukan terikat lakban dalam mobilnya yaitu Daihatsu Xenia yang berwarna putih di depan minimarket di Kampung Cirenghas, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi pada Selasa malam 7 November 2023. Grab Indonesia sudah merilis pernyataan melalui surat terbuka yang mengungkapkan riwayat perjalanan terakhir dari aplikasi Grab milik S sebagai mitra pengemudi. Grab membeberkan S merupakan mitranya, tetapi platform layanan transportasi ini menyatakan tewasnya S tidak terjadi saat bersangkutan melakukan pekerjaan menggunakan aplikasi Grab. Keterangan ini disampaikan oleh Lukas Suryanata selaku Head Communication Grab Indonesia melalui keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi SukabumiUp.com. Nah, berdasarkan pemeriksaan riwayat perjalanan, Lukas mengatakan S terakhir kali menerima orderan melalui aplikasi Grab adalah Senin 6 November 2023 di wilayah Tebet, Jakarta Selatan sekiranya pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Tetapi orderan tersebut dibatalkan oleh S. Setelah itu, S tidak lagi menerima orderan lain pada aplikasi Grab selepas orderan yang dibatalkannya. Adapun dari pemeriksaan yang sama, posisi terakhir keberadaan S terlacak berada di wilayah Gunung Putri Bogor pada Selasa 7 November 2023 sekiranya pukul 02.05 waktu Indonesia Barat. Nah, terdapat durasi waktu selama kurang lebih 5 jam 20 menit hingga mobil S terparkir di depan minimarket di Kampung Cirenghas. Diketahui CCTV yang terpasang di minimarket merekam aksi dua pria yang memarkirkan mobil Daihatsu Xenia yang berwarna putih yaitu milik korban di depan minimarket pada Selasa 7 November 2023 sekiranya pukul 05.35 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu 5 jam 20 menit yang dihitung sejak S membatalkan orderan pada Senin 6 November di wilayah Tebet, Jakarta Selatan sekiranya pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Mobilnya diparkirkan di minimarket. Selama durasi tersebut, belum diketahui apa yang dialami S, termasuk penjelasan mengapa sempat teracak berada di wilayah Gunung Putri Bogor. Nah, rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan mobil ke halaman minimarket setelah kendaraan terparkir menghadap ke jalan, dua pria keluar dari mobil dan membuka pintu bagian tengah diduga tempat penyimpan jenazah S. Pada akhir video, kedua laki-laki yang salah satunya memakai baju biru itu membuka bagian bagasi dan sempat mengecek pintu seperti memastikan sudah terkunci atau belum. Keduanya lalu pergi, entah kemana. Pergi begitu saja meninggalkan mobil yang ditinggalkannya. Nah, 10 hari kemudian penyelidikan demi penyelidikan dilakukan oleh kepolisian. Setelah penemuan mayat driver taksi online tersebut, dua pelaku akhirnya ditangkap oleh polisi. Kedua pelaku ditangkap di Tangerang pada tanggal 17 November 2023 oleh Kapolres Sukabumi. Ari Setiawan Wibowo mengungkapkan bahwa korban atau S dihabisi di Gunung Putri Bogor
sebelum mayatnya dibawa ke tempat parkir minimarket yang berada di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Nah, kedua pelaku ini melakukan aksinya mulai dari Jakarta. Diduga pelaku akan melaksanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban driver taksi online. Kedua pelaku dari Jakarta Pasar Rebo memesan kepada korban. Kemudian setelah ketemu untuk meminta tidak online atau tidak diaktifkan aplikasi Grab-nya. Kemudian mereka membuat kesepakatan antara korban dan pelaku untuk mengantar ke wilayah Kabupaten Bogor Gunung Putri pada saat itu di Gunung Putri sampai kurang lebih malam hari. Kemudian kedua pelaku ini melaksanakan aksinya dengan salah satu pelaku di belakang memegang korban, lalu ditarik ke belakang, diikat dengan menggunakan lakban maupun tali rapia, kemudian dipindahkan ke bagian mobil bagian belakang dan dibawa lagi jalan. Jadi setelah korban dilumpuhkan, diikat oleh lakban dan tali rapia, dipindahkanlah kepada jok belakang dan lanjut pelaku pun membawa korban entah kemana. Kemudian setelah melumpuhkan korban, pelaku berencana membuang korban di salah satu tempat. Ternyata ketika akan membuang korban, ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal dunia atau tidak bernyawa. Akhirnya pelaku pun kebingungan hingga akhirnya jalan terus hingga sampai di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, yang dimana di tempat parkiran di depan minimarket. Nah, ketika pelaku akan membawa korban, yang dimana kendaraan mengalami draw tidak bisa dibawa sehingga korban ditinggalkan di depan minimarket di tempat parkir karena mobil tersebut tidak bisa dibawa oleh pelaku. Hingga akhirnya mobil pun ditinggalkan oleh pelaku dengan korban di dalamnya. Nah, adapun barang bukti yang diamankan oleh kepolisian yaitu berupa satu unit mobil jenis Daihatsu Xenia yang berwarna putih dan lakban dan juga tali rapia yang digunakan oleh kedua pelaku untuk mengikat korban. Jadi kasus ini yang dimana dua pelaku ini berencana untuk mengambil atau mencuri mobil driver online yang pada saat itu tidak berniat untuk membunuhnya, tapi hanya untuk melumpuhkan dan mengambil mobilnya saja. Lalu si korban ini dibuang begitu saja. Tapi pada kenyataannya ternyata korban akhirnya meninggal dunia akibat diikat oleh lakban oleh pelaku, yang dimana pelaku pun tidak tahu bahwa korban itu telah meninggal. Hingga akhirnya mereka pun kebingungan karena korban meninggal dunia. Nah, ketika mereka kebingungan dan terus jalan, pada saat itu mereka berhenti di depan minimarket dan parkir di depan minimarket tersebut. Ketika mereka akan membawa korban, ternyata mobil yang mereka kendarai mengalami drop atau tidak dapat dikemudikan dan tidak bisa dibawa. Akhirnya pelaku pun meninggalkan mobil tersebut bersama korban di dalamnya di depan minimarket yang lalu ditemukan oleh warga sekitar. So guys, itu tadi adalah cerita dari kasus pencurian yang berakibat pembunuhan. Nah, ternyata kasus di Kabupaten Sukabumi ini lumayan banyak dan sangat menarik guys. Mungkin buat teman-teman yang tahu atau kasus apa lagi yang harus aku bahas, boleh request komen di bawah apa saja kasusnya dan di mana tempatnya. Nanti aku akan bakal cari informasi yang terkait dan aku bakal ceritain ke teman-teman semua. Yang suka sama videonya jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa aktifin loncengnya untuk terus dapat update dari Jejak Misteri. So guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa, bye-bye.